masih melihat market hanya dari candle, kemungkinan besar Anda selalu terlambat. Kenapa begitu? Gini deh, apa yang Anda lihat di layar setiap hari, ya kan, candle hijau, candle merah, garis-garis itu bukanlah realitas pasarnya. Itu cuma semacam bayangan aja dari sesuatu yang jauh lebih besar dan ya tersembunyi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dan ini mungkin bakal agak sulit diterima ya, tapi grafik yang biasa kita pakai itu sebenarnya bohong. Bukan berarti datanya salah loh ya, tapi ceritanya itu nggak lengkap. Coba dibayangin satu candle itu kan cuma ringkasan doang dari apa yang terjadi dalam rentang waktu tertentu. Tapi di baliknya, wah itu ada perang sengit, ada ribuan order beli, ribuan order jual, dan yang paling penting, ada pihak yang diam-diam menyerap semua order itu tanpa kelihatan sama sekali. Coba deh lihat perbedaannya. Yang di kiri, ini yang dilihat sama kebanyakan trader. Kelihatannya simple, bersih, ya kan? Nah, yang di kanan, ini baru realitanya. Ini medan perang data. Tiap level harga itu kayak benteng yang lagi diributin. Nah, pemandangan inilah yang dilihat oleh para profesional. Jadi, intinya gini. Ngelihat chart doang, itu persis kayak kita lihat skor akhir pertandingan bola. Tapi kita nggak nonton pertandingannya sama sekali. Ya, kita tahu siapa yang menang, tapi kita nggak tahu gimana strateginya, gimana seru-serunya perebutan bola, atau momen-momen krusial yang menentukan hasilnya. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ya. Kalau kita sepakat pasar itu adalah medan perang, berarti kita harus kenal dong siapa aja sih pemain-pemain di dalamnya. Jadi, di medan perang ini, kasarnya ada dua pemain utama. Pertama, institusi. Anggap aja mereka ini para pemburu. Cara mainnya beda. Mereka nggak masuk pasar, klik sekali gitu aja. Nggak, mereka itu membangun posisi raksasa, pelan-pelan, biar nggak ada yang sadar. Dan buat ngelakuin itu, mereka butuh satu hal, likuiditas. Nah, di sisi lain, ada kita, trader retail. Sering banget nih kita masuk pasar karena ngelihat harga udah gerak, tanpa sadar kita justru jadi likuiditas yang dibutuhkan sama para pemburu itu. Dan ini mungkin kebenaran yang agak pahit ya. Di pasar kalau Anda nggak tahu siapa mangsanya, ya kemungkinan besar Anda lah targetnya. Eits, tapi tenang dulu, ada kabar baiknya kok. Segede apapun para institusi ini, mereka nggak bisa bergerak tanpa meninggalkan jejak. Nah, tugas kita sekarang adalah belajar membaca jejak itu. Gini, mereka itu pinter banget menyembunyikan order mereka. Order gede bisa dipecah jadi ribuan order kecil-kecil. Tapi, ada satu hal yang nggak bisa mereka sembunyikan. Apa itu? Ya jejak total transaksinya. Volume. Volume itu adalah bukti yang nggak bisa bohong. Terus, gimana cara kita melacaknya? Gampang, kita nggak perlu puluhan indikator yang bikin pusing. Cukup pakai 3 alat forensik ini. Pertama, volume profile. Ini buat melihat di mana pertempuran paling besar terjadi. Kedua, VWAP. Ini buat tahu harga wajar mereka, harga rata-ratanya. Dan ketiga, delta. Ini buat mengintip siapa sih yang lagi agresif, pembeli atau penjual. Oke, kita mulai dari volume profile ya. Lihat deh, area yang paling tebal ini namanya point of control atau POC. Ini bukti konkret. Ini adalah level harga di mana volume transaksi paling bejibun. Artinya, ya disinilah institusi paling banyak beraksi. Makanya level ini sering banget jadi kayak magnet buat harga, karena kepentingan terbesar ada di situ. Lanjut, VWAP. Gampangnya, anggap aja ini kayak harga modalnya institusi. Buat mereka, beli di bawah garis VWAP itu artinya dapat diskon. Jual di atas VWAP, ya dapat untung premium. Nah, ini menjelaskan kenapa harga sering banget mantul atau bereaksi di dekat garis VWAP, karena itu area penting buat mereka mengambil keputusan. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang kita coba praktekkan ke salah satu skenario paling menyebalkan yang sering kita alami, breakout palsu, alias fake out. Pasti pernah kan lihat yang kayak gini? Harga menembus resistance, kenceng banget, muncul candle hijau besar. Wah, langsung tuh, perasaan FOMO, takut ketinggalan kereta, dateng. Kayaknya udah pas banget nih momen buat beli kan? Tapi coba kita jadi detektif dulu. Kita lihat buktinya. Oke, harga memang naik, tapi lihat deh volumenya. Kok malah turun? Nggak mendukung sama sekali. Terus kita cek deltanya. Tekanan beli yang harusnya kuat, ini malah melemah. Dan yang paling penting, lihat deh posisinya. Harganya udah jauh banget di atas VWAP. Buat institusi, ini harga yang kemahalan buat beli. Nah, disinilah jebakannya. Pas trader retail rame-rame masuk karena euforia breakout, justru saat itulah institusi pakai likuiditas kita buat apa? Buat jualan, buat keluar dari posisi mereka. Jadi, breakout itu bukan awal dari tren baru, tapi akhir dari permainan mereka. Terus gimana dong caranya biar kita nggak terjebak lagi? Nah, kita butuh sebuah kerangka kerja.
aturan main yang simple buat memisahkan mana peluang beneran, mana jebakan. Saya menyebutnya aturan 3. Gampang banget. Sebelum Anda klik buy atau sell, tanyakan dulu 3 hal ini ke diri sendiri. 1. Lokasi. Harganya ada di area penting nggak? Kayak di POC? 2. Harga. Harganya wajar nggak? Dekat sama VWAP? 3. Tekanan. Ada konfirmasi yang jelas nggak dari Delta? Kalau salah satu aja dari 3 ini nggak terpenuhi, udah, tinggalkan saja. Nggak usah dipaksa. Soalnya, trading tanpa keunggulan data seperti ini, itu bukan trading, itu namanya judi. Jadi, pada akhirnya, ini semua soal pergeseran mindset. Kita harus berhenti cuma melihat pergerakan harga. Kita harus mulai belajar membaca cerita di baliknya, niat para pemain besar, dan pertarungan yang sebenarnya terjadi. Bedanya trader pro sama retail itu bukan di indikatornya, tapi di cara mereka melihat market. Sekarang saya mau tanya ke Anda, dan coba jawab dengan jujur. Selama ini Anda trading berdasarkan lihat candle saja, atau Anda sudah mulai melihat volume di baliknya? Jawaban Anda bakal menentukan kemana arah trading Anda ke depannya. Saya pengen banget dengar dari Anda. Coba tulis di kolom komentar ya. Tulis candle kalau Anda merasa masih pakai cara lama. Atau tulis volume kalau pembahasan ini membuka mata Anda dan Anda siap upgrade. Oh ya, sekalian, kalau Anda mau topik ini kita dalami lagi, pilih salah satu, absorption, fake breakout, atau delta. Saya akan buat pembahasan lanjutannya berdasarkan suara terbanyak dari Anda. Sampai jumpa!